Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart, keep spirit on. Berjumpa kembali dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah mata pelajaran kimia. Untuk lebih lanjutnya silahkan simak video berikut ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nomor 1, air sebanyak 2 liter dipanaskan dengan pembakaran LPG dari suhu 270 derajat Celcius menjadi 750 derajat Celcius. LPG dianggap mengandung C3H8 di mana mR-nya 44 dan terbakar sebanyak 44 gram. Seluruh energi yang dihasilkan dari pembakaran gas LPG digunakan untuk menaikkan suhu air. Jika diketahui massa jenis air itu 1 gram per cm kubik dan kalor jenis air itu sama dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius, besarnya perubahan entalpi reaksi pembakaran LPG adalah berapa untuk kilojoule per mol. Maka caranya adalah kita mencari dulu rumus dari perubahan entalpi untuk percobaan ini. Delta H itu sama dengan Q. Jadi Q sama dengan massa dikali C dikali delta T. Massa itu cara mencarinya adalah volume dikali rho. Volumenya berapa? Volumenya adalah 2 liter dikali rho itu 1 gram per cm kubik. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti untuk menjadi centimeter kita kali 1000. Berarti 2 liter ini kita kali 1000 menjadi 2000. Berarti hasilnya adalah 2000 gram. Berarti sudah dapat massanya 2000 dikali C, kalor jenis air. Kalor jenis air itu 4,2. Kemudian kita cari delta T-nya. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti suhu akhirnya 750 kita kurangi dengan 270 sama dengan 0. 15 kurangi 7 8, ini sisa 6 kurangi 2 480. Berarti delta T nya adalah 480. Kemudian untuk mencari perubahan entalpi kilojoule per mol, ini kan Q itu kilojoule satuannya, berarti dibagi dengan mol, berarti kita cari mol. Mol itu rumusnya kita lihat yang diketahui di soal itu adalah massa 44 gram, berarti massa atau gram dibagi dengan mR. Berapa massanya? 44 dibagi mR-nya juga ternyata 44. Kita lihat di option jawabannya. Di option itu tidak dilihat atau tidak diperoleh hasil akhirnya, tapi hanya berupa perkalian saja. Berarti kita Q ini bagi dengan mol. Berarti Q sama dengan MC kali delta T dibagi dengan mol. Berarti kita masukkan nih M dikali C dikali delta T, M nya 2000 kali C 4,2 delta T 480 dibagi mol 44 per 44. Berarti ini naik ke sini. Berarti hasilnya 44 kali 2000 dikali 4,2 kali 480 per 44. Kita cari, ternyata yang benar itu adalah A.
44 dikali 2000 dikali 4,2 dikali 480 per 44. Kalau ternyata nanti opsinya itu kebalik letaknya, tidak masalah. Yang penting atas dan bawahnya sama. Misalnya nanti 4,2 nya di depan atau 44 nya di belakang, itu tidak ada masalah. Intinya bahwa urutannya itu benar, bahwa atas di atas dan di bawah antara pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang laju reaksi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada luas permukaan, dan ada katalis, dan ada juga volume dan tekanan. Cuma di opsinya ini tidak ada. Kita lihat percobaan yang terjadi. Ada 5 percobaan. Massa A dalam bentuk serbuk, ada yang berbentuk larutan, dan ada yang bentuk padatan. Maksud dari serbuk, larutan, padatan itu namanya luas permukaan. Jadi yang mana lebih luas permukaannya? Antara serbuk, larutan, dan padatan. Yang lebih luas permukaannya yang mana? Kemudian B ini kurung, ini konsentrasi. Jadi kalau ada kurung seperti ini itu bacanya konsentrasi. Konsentrasi B itu molar, dalam satuan molar maksudnya. Jadi konsentrasi B, berarti ini konsentrasi, berarti yang mempengaruhi adalah konsentrasi. Kemudian waktu, satuannya detik. Kalau waktu ini berarti berapa lama dia bereaksi, berarti lajunya ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian suhu, suhunya dalam satuan derajat Celcius. Suhunya ada yang 25, ada yang 35. Pertanyaannya adalah, pada percobaan 1 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh apa? Kita fokus pada 1 dan 3 saja. 1 dan 3 dipengaruhi oleh apa? 1 dan 3 yang berbeda adalah luas permukaannya, serbuk, yang satunya serbuk, yang satunya padat. Konsentrasinya sama, suhunya juga sama. Waktunya ya jelas berbeda. Itulah pertanyaannya, kenapa dia berbeda? Jadi yang dilihat itu apanya yang mempengaruhi? Yang dilihat adalah yang membedakannya apa. Jadi percobaan 1 dan 3 yang membedakannya adalah ada yang serbuk dan ada yang padatan. Serbuk dan padatan itu adalah luas permukaan. Berarti percobaan 1 dan 3 dipengaruhi oleh luas permukaan. Soal selanjutnya itu adalah tentang kesetimbangan kimia. Dalam suatu percobaan kesetimbangan, 2 gas NO2 setimbang menjadi, berarti ini bacaannya adalah setimbang menjadi, tanda panahnya ada 2, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Jadi bacanya 2 gas NO2 setimbang menjadi 2 gas NO ditambah gas O2. Diperoleh data percobaan setimbang sebagai berikut. Jadi ini adalah konsentrasi pada saat kesetimbangan. Konsentrasi NO2, konsentrasi NO, dan konsentrasi O2. Maka harga Kc-nya berapa? Rumus Kc itu adalah konsentrasi yang kanan dibagi konsentrasi yang kiri, tapi hanya berlaku untuk larutan dan gas. Untuk padatan dan cairan itu tidak dihitung Kc-nya. Berarti hanya yang dihitung itu adalah pada kondisi gas dan larutan. Karena ini kondisinya gas semua, maka bisa digunakan semua senyawa atau unsur atau molekul unsur yang ada di dalam reaksi tersebut. Kc itu rumusnya adalah konsentrasi yang kanan atau produk, kita tulis ya, yang di kanan itu kan ada NO, berarti konsentrasi NO dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini kan koefisiennya 2, berarti pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi yang kiri ada NO2, sama dipangkatkan koefisiennya 2, berarti pangkat 2. Tinggal kita tulis. Karena di sini di opsinya itu bukan hasil, berarti masukkan angka saja. Berarti konsentrasi NO berapa? 0,02 pangkat 2 dibagi O2 berapa? 0,01 dibagi NO2 0,02 pangkat 2. Tinggal kita cari jawaban yang sesuai. Berarti jawaban yang sesuai itu adalah C. Ya, 0,02 pangkat 2 dikali 0,01 dibagi 0,02 pangkat 2. Itulah jawaban dari nomor 3.
Demikianlah tadi video pembelajaran untuk membahas soal-soal ujian sekolah. Pokok bahasan tadi yang kita bahas adalah soal tentang termokimia, laju reaksi dan setimbangan kimia. Semoga video ini bisa bermanfaat buat anak-anakku untuk persiapan ujian sekolah. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Keep spirit on.